Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 di mata kuliah Strategi Pembelajaran IPA kelas TIPA 4A jurusan Tadris IPA akan menampilkan sebuah video proses pembelajaran dari mulai awal sampai mulai akhir secara daring. Nah, buat kalian yang penasaran, silahkan simak dan tonton video berikut ini sampai habis. Selamat menonton. Audio Jungle. Audio Jungle. Ruangan Zoom kelas bersama dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai materi teori belajar. Nah, sistem belajarnya adalah dengan cara berkelompok, dan saya telah membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti mahasiswa akan masuk ke room yang telah saya sediakan untuk mendiskusikan materi yang akan kita pelajari. Iya, baik, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi Bu, apa yang kami bahas di kelompok kami, Bu? Nah, pada materi teori belajar ini terdapat 3 kategori utama, yaitu yang pertama teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, dan yang ketiga teori konstruktivisme. Nah, instruksi pada diskusi kali ini adalah yang pertama, mahasiswa akan mencari tahu siapakah tokoh pada teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Yang kedua, mahasiswa akan mencari materi mengenai isi dari ketiga teori tersebut. Dan yang terakhir, mahasiswa akan memberikan kesimpulan terhadap ketiga teori tersebut dengan bahasa sendiri. Dan saya akan memberikan waktu mahasiswa selama 30 menit untuk mencari bahan materi diskusinya. Setelah itu, pada setiap perwakilan kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Siap, Bu. Nah, saya telah membuat room di setiap kelompoknya. Kalian silahkan untuk memasuki room kelompok yang telah saya sediakan. Sekarang Anda memasuki ruangan Zoom kelompok 1. Pizza, jadi gimana pembagian kerja diskusi kita? Indri udah ada di room Zoom aja nih. Gimana kalau tugasnya kita bagi 2 aja? Aku nyari tokoh-tokoh, ada 3 dari teori belajar, sedangkan Indri nyari pengertian 3 teori belajar. Gimana? Oke, nanti jangan lupa ya, nanti share ke aku apa yang udah kamu dapatkan, dan biar aku gabungin, oke? Oke, nanti kalau udah siap langsung kita gabungkan ya. Sekarang Anda berada di ruangan Zoom kelompok 2. Langsung saja ya kita bagi tugas. Agung cari teorinya. Nah, nanti biar aku yang cari tokohnya. Terus nanti kalau udah siap kirim ke aku biar aku yang gabungkan. Oke? Oke, laksanakan. 30 menit kemudian. Baiklah, karena waktunya sudah habis dari kelompoknya, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kami, Bu, dari kelompok 1. Silahkan. Baik, Bu, terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Indria Pangestuti dan saya sendiri Nur Hafizah akan menjelaskan kepada teman-teman semua hasil diskusi kami mengenai 3 teori belajar. Nah, di sini kami membahas tentang 3 teori belajar. Yang pertama itu teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, dan yang ketiga teori konstruktivisme. Nah, langsung saja kita bahas yang satu persatu. Yang pertama itu teori behaviorisme. Nah, teori ini mengatakan bahwa peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia itu terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan adanya respon terhadap hukum-hukum mekanistiknya. Nah, teori behaviorisme ini dipelopori oleh 4 tokoh. Yang pertama itu Thorndike, yang kedua Pavlov, yang ketiga Skinner, dan yang keempat itu ada Watson. Nah, jadi dapat kami simpulkan bahwa teori behaviorisme ini teori yang menjelaskan adanya tingkah laku manusia yang terjadi dalam proses belajar mengajar yang terjadi melalui adanya rangsangan berdasarkan stimulus sehingga dia menimbulkan respon terhadap hukum-hukum mekanisnya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik Bu. Nah, baiklah, sekarang saya perwakilan dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan hasil diskusi kami pada pertemuan kali ini tentang teori belajar. Nah, yang pertama itu ada teori behaviorisme. Nah, jadi behaviorisme itu ialah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Ciri-cirinya yaitu mengutamakan unsur bagian kecil, bersifat mekanistis, menekan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, tokoh-tokoh dari teori behaviorisme itu ialah yang pertama ada menurut Thorndike. Menurut dia teori belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal lain yang dapat ditangkap melalui indera. Selanjutnya ada menurut Watson. Menurut Watson mendefinisikan sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Jadi walaupun dia mengikuti adanya perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Nah, selanjutnya menurut Clark Hall ini juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Nah, selanjutnya menurut Edwin Goodyear, asas belajar Goodyear ini yang utama adalah hukum cognitivity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari teori ini ialah teori ini berhubungan dengan tingkah laku dengan pemberian pengulangan atau penguatan dalam bentuk stimulus atau respon, sehingga dari stimulus dan respon ini barulah didapatkan pembelajaran. Selanjutnya teori kognitivisme. Nah, teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaktif dengan lingkungan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan. Tokoh-tokohnya yang pertama ada Piaget. Piaget ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungan dalam tahapan perkembangan. Ada Robert Gagne. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Selanjutnya yaitu Brunner. Proses belajar ditentukan dengan cara kita mengukur materi pelajaran dan bukan ditentukan oleh umur siswa. Selanjutnya ada Ausubel.
Ausubel berpendapat bahwa guru harus mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses yang bermakna. Nah, kesimpulan dari teori ini ialah proses belajarnya itu lebih fokus kepada belajar daripada hasil, karena di proses belajar itu kita dituntut untuk berpikir lebih keras. Selanjutnya teori terakhir ini konstruktivisme. Nah, jadi konstruktivisme ialah sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme ini sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini. Tokoh-tokohnya ada John Dewey, pembelajaran berbasis masalah menemukan akar intelektualnya pada penelitian John Dewey dalam Demokrasi dan Pendidikan Dewey. Selanjutnya itu ada Piaget dan Vygotsky, ada Jerome Bruner. Dan kesimpulan dari teori ini ialah berfokus kepada membangun pengetahuan sendiri, dan pengetahuan tersebut bisa diperoleh dari pengalaman sewaktu belajar dan bisa membuat mereka mempunyai banyak ide ketika belajar. Ya baiklah, mungkin hanya itu hasil diskusi dari kelompok 2. Lebih dari kurang mohon maaf. Ya, baiklah. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari saya. Nah, yang pertama yaitu kategori utama teori belajar ini ada 3 dan telah saya sebutkan di awal kuliah tadi, yaitu yang pertama teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Nah, tokoh-tokoh teori dari behaviorisme ini saya mendapatkan 7 tokoh. Yang pertama yaitu Pavlov, kemudian yang kedua Skinner, yang ketiga Watson, yang keempat Thorndike, yang kelima Tolman, yang keenam Guthrie, dan yang ketujuh Hall. Nah, yang kalian diskusikan tadi sudah benar ya, tinggal kalian tambahkan tokoh-tokoh yang saya buat ini. Selanjutnya prinsip dari teori behaviorisme ini ada 4. Yang pertama yaitu drive atau dorongan, yang kedua stimulus atau rangsangan, yang ketiga ada respon atau reaksi, yang keempat ada reinforcement atau penguatan dan penghargaan. Selanjutnya, model pembelajaran yang memiliki dasar teori behaviorisme ada 5, yaitu yang pertama ada direct instruction, ada yang kedua group investigation, yang ketiga ada model pembelajaran konseptual atau CTL, yang keempat ada computer assisted instruction, yang kelima ada inquiry. Dan selanjutnya strategi metode teori behaviorisme dalam kelas. Yang pertama yaitu latihan berulang. Nah, latihan berulang ini bisa dilakukan siswa sendiri di rumah ketika sudah pulang dari sekolah dan mengulang kembali pelajaran yang telah didapatkan di sekolahnya. Yang kedua ada tanya jawab. Ini bisa dilakukan oleh guru untuk menanyakan materi ke siswanya, atau siswa yang mengajukan pertanyaan kepada gurunya untuk kemudian siswanya akan mendapatkan jawaban dari gurunya. Yang ketiga ada membimbing latihan, yang keempat ada review atau ulasan rutin. Di sini guru dapat memberikan ulasan rutin di setiap kali pertemuan yang diadakan sehingga siswanya dapat mengulang kembali atau mereview kembali materi-materi yang telah dipelajarkan. Kemudian yang kelima ada penguatan positif berupa pujian verbal, penghargaan, dan lain-lain. Di sini guru bisa memberikan pujian-pujian atau penghargaan terhadap siswa yang turut aktif di dalam kelas. Ya. Selanjutnya yaitu saya menjelaskan mengenai Watson eksperimen. Nah, di sini terdapat tikus dan bayi. Nah, di mana ketika bayi ini dihadapkan dengan tikus, dia tidak memberikan respon apapun. Nah, setelah itu Watson memberikan pukulan keras dari palu ke besi atau ke benda keras sehingga menimbulkan suara yang keras, di mana suara yang keras ini dapat menimbulkan tangisan dari bayi tersebut. Selanjutnya teori ini memberikan tikus
dan pukulan dari palu ini secara bersamaan, kemudian memberikan respon bayinya menangis. Dari kejadian itu, maka ketika bayi didekatkan dengan tikus ini, bayi akan menangis. Oke, teori yang kedua yaitu teori kognitivisme, yang mana tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Max Weber, yang kedua Wolfgang Kahler, yang ketiga Kurt Kafka, yang keempat Jean Piaget, yang kelima Lev Semenovich Vygotsky, yang keenam Robert Mills Gagne, yang ketujuh Jerome S. Brunner, yang kedelapan David Alsubel. Nah, definisi dari kognitivisme berarti berpikir, yaitu adalah aktivitas memahami dan memikirkan setiap kondisi dari sikap dan tingkah laku yang dilakukan. Jika teori ini dihubungkan pada pembelajaran, maka teori kognitif merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan berpikir. Nah, kegiatan berpikir secara individu maupun kelompok nantinya bisa untuk merubah pandangan, sikap, dan tingkah laku dari siswa tersebut. Aktivitas belajar merupakan perubahan pada sistem mental individu atau perilaku. Nah, teori ini lebih memfokuskan pada proses daripada hasil. Selanjutnya, prinsip teori kognitivisme. Yang pertama ada attention atau perhatian, yang kedua ada observing atau mengamati, yang ketiga ada perception atau persepsi, yang keempat ada interpreting atau menafsirkan, yang kelima ada organizing yaitu mengorganisasikan, yang keenam ada menyimpan dan membentuk generalisasi. Selanjutnya, strategi atau metode teori kognitivisme di dalam kelas. Nah, yang pertama adalah menanyakan sebuah pertanyaan, sama seperti strategi atau model pembelajaran behaviorisme, yaitu memberikan sebuah pertanyaan. Nah, selanjutnya ada praktek atau simulasi. Nah, di sini siswa akan membuat kesalahan, lalu mereka akan belajar dari kesalahan tersebut. Yang ketiga ada mempertanyakan diri sendiri. Ini bisa dilakukan kepada masing-masing diri siswa. Di sejauh mana sih mereka tuh dapat memahami materi yang telah diajarkan. Mereka bisa bertanya-tanya pada diri sendiri, sampai di mana mereka memahami materi tersebut. Yang keempat ada berpikir keras, yang kelima ada analogi atau berhubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah ada di dalam diri siswa. Yang keenam ada bertahap atau berjenjang, yaitu memberikan sebuah materi menjadi beberapa tahap. Selanjutnya, strategi lain yang bisa digunakan yaitu yang pertama membuat permainan untuk menghafalkan sebuah puisi atau fakta. Yang kedua, minta siswa untuk membuat jurnal tentang apa saja yang telah mereka lakukan dan pelajari dari hari ke hari atau minggu ke minggu. Yang ketiga, siswa bisa mendemonstrasikan proyeknya di depan kelas. Yang keempat, minta siswa untuk memuat permainan belajar mereka sendiri ketika mereka sedang akan memahami sebuah fakta atau subjek. Kelima, ada minta siswa untuk menjabarkan teori atau masalah pembelajaran kepada siswa lain dan mengajarkan teori atau masalah tersebut kepada mereka. Yang keenam, buat daftar pertanyaan di papan tulis, lalu minta siswa untuk menjawab dan mempelajari mengenai cara berpikir mereka. Nah, teori yang ketiga ada konstruktivisme, mana tokoh-tokoh teori ini ada John Dewey, Jean Piaget, Lev Semenovich Vygotsky, dan Jerome S. Brunner. Nah, definisi dari konstruktivisme berarti membangun. Pada implementasi pembelajarannya, teori ini memiliki esensi bahwa informasi atau pengetahuan merupakan suatu yang harus dibangun oleh siswa secara bertahap. Pengetahuan bisa diperoleh melalui pengalaman yang dilakukan pada saat belajar. Nah, manfaat dari teori ini sendiri adalah siswa bisa melakukan sebuah keputusan dalam memperoleh ide dan menyelesaikan masalah. Nah, teori belajar konstruktivisme ini ada pengalaman nyata, yang kedua observasi dan refleksi, yang ketiga ada membuat konsep abstrak, yang keempat ada menguji pengalaman baru. Dan yang terakhir yaitu strategi atau metode teori konstruktivisme di dalam kelas. Nah, yang pertama, guru lebih menjadi fasilitator daripada instruktur. Nah, di sini guru itu lebih menyediakan sebagai fasilitas dan mereka cuma mengadakan
atau memberikan fasilitas terhadap siswanya. Sehingga di sini siswa akan menjadi lebih aktif dan dapat belajar secara mandiri. Yang kedua, siswa bisa berkolaborasi secara aktif. Yang ketiga, saling berbagi pengetahuan antara guru dan siswa. Yang keempat, kelompok belajar terdiri dari siswa yang berjumlah sedikit. Nah, di mana dengan kelompok belajar yang berjumlah sedikit ini mereka akan lebih fokus untuk mengerjakan suatu proyek atau bahan diskusi. Yang kelima, guru untuk berdialog terbuka dengan siswa untuk menemukan minat dan bakat siswanya. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan nih kepada kalian, jika kalian sebagai guru nantinya akan menggunakan teori mana nih dari ketiga teori yang telah kita pelajari tadi? Ya, kalau saya pribadi sih Bu, misalnya kalau akan menjadi seorang guru, kemungkinan teori yang akan saya pakai ialah teori konstruktivisme. Mengapa? Karena di teori ini kan berfokus kepada membangun pengetahuan sendiri, dan pengetahuan bisa diperoleh dari pengalaman suatu belajar dan bisa membuat mereka mempunyai banyak ide dalam ketika belajar. Nah, kalau melihat dari ini, menurut saya strategi belajarnya itu kan guru itu sebenarnya lebih menjadi ke fasilitator saja daripada instruktur. Artinya siswa bisa berkolaborasi aktif dengan temannya, saling berbagi pengetahuan antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya mungkin di strategi belajar tersebut kita bisa membuat kelompok belajar yang terdiri dari siswa yang berjumlah sedikit. Nah, jadi siswa lebih mendapat ilmunya, Bu. Akan tetapi bukan tidak mungkin kita sewaktu mengajar memasukkan teori belajar behaviorisme atau teori belajar dari kognitivisme, karena kan karakteristik siswa itu berbeda-beda dan kita juga harus menyesuaikan karakteristik siswa yang berada di kelas tersebut. Ya, mungkin itu saja sih, Bu. Ya, terima kasih kepada Agung. Selanjutnya aku menyebutkan angka dari 1 sampai 5 sampai di mana kalian paham akan materi ini. Baiklah, terima kasih kepada mahasiswa yang dapat hadir dan mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.